Ya, di subbab kedua ini ada hal yang baru ya. Jadi kita akan ketemu istilah baru yaitu kernel dan range. Nah, ini definisinya bahwa kernel adalah himpunan vektor pada V yang dipetakan ke 0 ya. Disebut kernel. Sedangkan range itu ya range biasa sih, bahwa range adalah hasil dari pemetaan pada W ya. Nah, itu disebut dengan range. Jadi kita punya kernel, kita punya range. Kalau kernel dia di ruang V, kalau range dia di ruang W. Saya kasih ilustrasi sederhana bahwa kalau di sini, kalau misalnya kita punya di sini V ya, kemudian di sini adalah W. Nah, mana dia? Kok hilang? Bentar ya, saya bingung. Nah, apabila hasil terus dari V ke W itu T ya, T. Nah, kemudian misalnya saya punya vektor nih, dari V ke W. Nah, pas di W ini dia adalah hasilnya 0. Nah, terus kan ada beberapa vektor nih ya, misalnya ini V1, ini V2, nah hasilnya 0. Ya. Terus ada V3, ya dia hasilnya bukan 0 sih, misalnya hasilnya pasti petain jadi 5 gitu ya. Nah, vektor-vektor yang hasilnya 0 gitu, ini adalah kernel. Gitu. Ini adalah kernel. Sedangkan untuk range T sendiri ya, itu adalah semuanya gitu, semuanya. Hasil di sini dia adalah range untuk T. Tuh, jadi bedanya gitu ya. Kalau kernel dia ada di V, tapi yang hasilnya 0. Kalau range ya dia ada di W. Seluruh dari W itu adalah range T gitu ya. Ya, itu definisinya. Nah, ini contohnya ya. Jadi, dari yang pertama dulu untuk matriks, misalnya dari V ke W, operator transformasinya adalah matriks. Berarti kernelnya kan ruang kosong ya. Karena selama matriksnya itu kosong gitu ya, berarti kan hasilnya akan menjadi 0 gitu ya di sini untuk ruang kosongnya. Nah, untuk range-nya sendiri dia berada di dalam ruang kolom A. Karena perkalian dengan matriks hasilnya pasti adalah ruang kolom dari A. Nah, untuk identitas, operator identitas, itu kernelnya berarti adalah apabila identitasnya adalah 0 ya, adalah 0. Karena 0 mau ditransformasi kayak apapun, dia jadi 0 juga kan. Nah, untuk range-nya dia adalah ruang kolom dari identitas tersebut. Ya. Nah, untuk proyeksi ortogonal di XY, gitu ya, ini ada ilustrasinya untuk yang proyeksi ortogonal. Nah, karena dia ortogonal di XY, berarti kernel itu kan yang bikin dia jadi 0,0,0 ya. Nah, dia hanya akan menjadi 0,0,0 apabila ada di sumbu Z. Selama X dan Y-nya 0, gitu ya, dia hasilnya pasti akan jadi 0,0,0. Karena dia proyeksinya ortogonal di XY. Nah, itulah mengapa kernelnya adalah seluruh sumbu Z di sini ya, jadi 0,0, Z. Sedangkan untuk range-nya ya, karena dia proyeksi ortogonal di XY, maka seluruh bidang XY ini menjadi range dari operator proyeksi ortogonal di XY. Karena hasilnya bisa berapapun selama dia masih ada di bidang XY. Ya kan? Karena Z-nya dia jadi 0, selalu 0. Jadi pasti hanya mencakup bidang XY. Nah, ini juga contohnya, misalnya kita punya operator linear. Nah, berarti kira-kira mana yang berada pada kernel T? Berarti kita harus dimasukkan ABC ini, terus kita cari mana sih yang hasilnya 0,0 ya. Nah, ini silakan dilatih, ini sih jawabannya A ya. Karena ya, kalau A dimasukin ke operator ini, hasilnya adalah 0,0, yang lainnya belum 0,0. Nah, ini hubungan antara kernel dengan peringkat dan kenolan ya. Jadi dimensi dari range itu ada hubungannya dengan rank T, sedangkan dimensi dari kernel T itu ada hubungannya dengan kenolan dari
Ya, jadi kernel hubungannya sama kenolan, range hubungannya sama peringkat atau rank ya. Contohnya ya tadi proyeksi ortogonal di bidang XY. Tadi kan kita bahas bahwa kernelnya adalah sumbu Z. Nah, tadi ya kernelnya berhubungan sama kenolan. Berarti kenolan dari transformasi ini adalah dimensi dari kernel T. Ya, karena dia cuma sumbu Z, berarti hasilnya adalah 1. Nah, sedangkan untuk range-nya, tadi ingat range-nya adalah bidang XY. Nah, range berhubungan sama rank, ya. Nah, terus rank-nya ini dimensinya 2, maka berarti rank-nya adalah 2. Ya, jadi kita bisa mencari rank dan kenolan ini dari range dan kernel loh ternyata gitu. Nah, ini ya intinya kalau kita transformasinya menggunakan matriks, maka kenolan dari transformasinya akan sama dengan kenolan dari matriksnya, begitu juga dengan rank-nya. Contohnya kita punya matriks ya. Matriks ini mentransformasikan R dari dimensi N ke ruang berdimensi M. Kalau diminta mencari peringkat dan kenolan dari transformasinya, maka kita cukup mencari peringkat dan kenolan dari A. Caranya gimana? Caranya masih ingat cukup kita reduksi ya. Reduksi, kemudian berarti leading-nya ini menyatakan rank ya. Leading-nya ada 2, berarti rank-nya ada 2. Nah, untuk kenolannya berarti karena kolomnya ada 6, ya, berarti adalah jumlah kolom dikurangi dengan rank ya, yaitu 4. Jadi kenolannya 4. Boleh juga kalau mau dicari solusinya, dijadikan sama dengan 0, kemudian dicari vektornya, ya, intinya sama, akan dapat kenolannya adalah 4. Ya, ini ya sama sih ini bahwa rank ditambah kenolan akan jadi N ya. Contoh misalnya, oke masih operator transformasi, karena dia adalah berdimensi 3, tadi kita bahas kenolannya 1 kan ya. Karena kernelnya 1 dimensi, kemudian rank-nya 2. Nah, rank tambah kenolan ini adalah 3, di mana 3 adalah jumlah dari dimensi dari proyeksi ini. Nah, sama ini untuk matriks tadi ya, udah saya bahas juga bahwa rank ditambah kenolannya adalah sama dengan jumlah kolom. Oke, sampai sini dulu.